warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi penonton setia podcast Mat Sanewa bersama saya Nadif Aidin Maritzanda yang akan menemani kalian di podcast hari ini. Dan pada hari ini saya ditemani oleh tamu yang sangat spesial, yakni Bapak Samton. Ya. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah baik ya Pak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada podcast hari ini kita akan berbincang santai mengenai bahasa Arab atau lomba kali ini Pak, ya ini OBA. Mungkin apa nih Pak kesan-kesannya pada lomba OBA kali ini yang dilaksanakan pada hari ini? Olimpiade Bahasa Arab ini harus lebih meriah dilakukan. Ya, ini sudah luar biasa, tetapi gaungnya belum sampai sekota Malang, harusnya se-Jawa Timur. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa internasional, selain bahasa Inggris, juga bahasa Arab tentu bagi kita umat Islam adalah lughatu ahlul jannah, bahasanya orang-orang ahli surga. Dan literasi agama kita semuanya mayoritas bersumber dengan buku-buku, kitab-kitab yang berbahasa Arab. Karenanya saya mengapresiasi kegiatan ini dan harus dikembangkan menjadi lebih baik lagi dan lebih menyenangkan. Baik, bagaimana sih Pak tips agar pemuda-pemuda sekarang ini bisa belajar bahasa Arab dengan mudah? Banyak sebenarnya cara untuk bisa belajar bahasa Arab lebih mudah. Tentu kita butuh bi'ah. Mbak Nadif di Ma'had atau enggak? Enggak Pak. Wah, kalau di Ma'had harusnya di Ma'had bisa digunakan bahasa komunikasi, atau Mbak Nadif di rumah bisa minimal menulis arti bahasa Arab, bahasa Inggrisnya di setiap tempat, meja, buku, kitab, semuanya ditempeli tulisan bahasanya untuk membiasakan. Karena bahasa itu butuh bi'ah, butuh lingkungan untuk menjadi pembiasaan-pembiasaan dan dinikmati. Ya harus caranya dengan bahasa yang lebih menggunakan media-media yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga semuanya menjadi senang. Ya, gurunya kudu nyenangno, gurunya harus menyenangkan, harus bisa menggunakan metode-metode yang membahagiakan. Kalau saya bisa bahasa Arab lebih nyaman lagi, maka tentu akan, kalau saya bisa berbahasa Arab secara bitolaqoh dengan mahir, tentu kita bisa mempelajari mempelajari agama Islam dengan lebih baik lagi. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu diciptakan oleh Allah sebagai sosok ummi yang tidak membaca dan menulis, tapi mukjizatnya Al-Quran itu penuh dengan sastra yang sangat tinggi. Jadi sebenarnya umminya Rasulullah itu untuk menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak ngarang-ngarang. Jadi Rasulullah itu tidak ngarang Al-Quran itu. Kalau Rasulullah itu bisa membaca dan dengan kecerdasannya yang ada, tentu orang akan menganggap itu karangannya Rasulullah. Tapi Rasulullah dibuat ummi, tapi dengan mukjizat Al-Quran yang penuh dengan tata bahasa Arab dan sastranya yang sangat tinggi. Lah ini tentu butuh pemahaman yang baik, butuh kecintaan membaca berbahasa Arab yang baik untuk bisa memahami bahasa-bahasa Al-Quran dan bahasa-bahasa Al-Hadis, sehingga kita bisa beragama dengan baik. Ya harus senang lah, orang Islam harus senang dengan bahasa Arab ya. Lalu cara agar cepat menghafalkan kosakata ini apa Pak? Saya sendiri juga pengen kan Pak bisa bahasa Arab, cuman ada kurang bisa hafal kosakatanya. Nggak usah dihafalkan, cukup digunakan setiap hari. Jadi seumpama ngobrol kemana-mana bahwa di Indonesia ini kita seringkali mengenal bahasa gontoran, pondok gontor. Itu pokoknya menggunakan bahasa Arab ala Indonesia seperti sebisanya, dan itu tidak
tidak disalahkan karena itu proses ya, seperti contohnya tidak apa-apa lama begitu ya. Kalau harusnya kan la ba'sa ma fi syai'. Nah, itu kemudian dimaknakan dengan lama tidak apa-apa ya, seperti kalau bahasa Inggris itu thank you many ya, begitu itulah. Jadi itu menjadi bahasa awal, jadi harus jadi bahasa gaul. Kita harus yang pertama mencintai dulu bahasa Arab itu, setelah kita mencintai gunakan sebisanya. Apa yang bisa kita lakukan, kita gunakan, kita jadikan gaya hidup. Nah, ketika itu sudah menjadi gaya hidup tentu akan cepat itu, akan cepat. Wujudnya berbahasa Inggris orang juga mudah. Nah, padahal bahasa Arab itu lebih tertata dari bahasa Inggris. Bahasa Arab itu kalimatnya tidak terlalu jelimet, pasti terdiri dari 3 huruf fa'ala begitu kan ya, ada fa fi'il ain fi'il lam fi'il kan. Kalau fa'ala ada tambahannya ini faedahnya bertambah ini, tambah ini faedahnya tambah ini, terstruktur, lebih terstruktur dari bahasa manapun. Nah, harusnya menjadi bahasa yang disenangi begitu. Kalau Bapak dulu pas waktu muda, mungkin bagaimana caranya membagi waktu dengan belajar bahasa Arab dan pelajaran-pelajaran di sekolah? Ya enggak usah dibagi waktunya, pelajaran sekolah sesekali digunakan dengan bahasa Arab kan. Saya dulu di pesantren sehingga bahasa pengantarnya juga sesekali menggunakan bahasa Arab yang kemudian kita sudah terbiasa menggunakan itu. Jadi enggak usah dibagi waktu ya, Mbak Natif, gunakan aja apa yang bisa. Umpama ketemu sama Bu Erni, kaifahalu ya Umi, ya, begitu minimal sudah terbiasa. Apa kabar, taunya apa kabar ya, isone kok apa kabar, enggak apa-apa. Pertama, kedua, digunakan pembiasaan. Butuh pembiasaan karena kalau tidak ada pembiasaan tentu kita kesulitan. Itu ya. Lalu bagaimana mungkin ini perjalanan Bapak dari sekolah dulu sampai sekarang menjadi Kemenak itu bagaimana Pak, untuk agar bisa mendapatkan para pemuda ini bisa mendapatkan motivasi belajar Pak bahasa Arab? Pokoknya Mbak Natif, kuncinya satu, berbuatlah melebihi yang seharusnya. Kalau berbuat melebihi yang seharusnya, katakanlah normalnya Mbak Natif dalam sehari berapa jam belajar? Mungkin 12 plus mungkin. Enggak, di luar madrasah. Oh, di luar madrasah. Kalau malam mungkin 2 jam 3 jam. Nah, 2 jam 3 jam. Coba sempatkan setengah jam, tambahi 1,5 jam. Untuk ilmu-ilmu yang lain yang bukan pelajaran, tambahi bacanya. Pokoknya berapapun persyaratan pribadi Mbak Natif untuk pinter, tambahkan sekian menit. Nah, itu untuk melatih kita berbuat melebihi yang seharusnya. Pada saat sampai sudah terbiasa berbuat melebihi yang seharusnya, nanti umpama jadi ASN, jadi guru, jadi apa saja, atau tadi kepala kantor Kementerian Agama. Mbak Natif itu berdasar prestasi, berbuat melebihi yang seharusnya. Pada saat bisa berbuat melebihi seharusnya, maka orang semua akan melihat apa yang Mbak Natif lakukan tanpa harus Mbak Natif ingin dilihat. Pokoknya enggak usah dilihat orang, dihargai alhamdulillah, enggak dihargai ya tetap alhamdulillah, pokoknya saya berbuat dari melebihi yang seharusnya. Dari itu orang akan kemudian melihat potensi kita ya, termasuk saya dulu waktu di KUA termasuk orang yang menginisiasi komputerisasi, digitalisasi data, sampai kemudian diundang ke seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan itu. Itu sebenarnya bukan tugas pribadi, tetapi bukan tugas tupoksi saya, tetapi dari sana karena kita berbuat melebihi yang seharusnya, orang menjadi menghargai. Tapi bukan penghargaan yang kita kejar, tetapi itu tadi
untuk memberikan jasa. Saya harus berbuat melebihi dari yang seharusnya. Kalau ada kewajiban dan hak, maka saya menambah kewajiban dari hak saya. Kalau itu dilakukan, Mbak Natif jadi orang sukses. Amin. Nah, gitu. Saya keluarga pesantren, tentu setiap hari ketemu dengan orang-orang yang belajar bahasa Arab, kemudian nanti ketika mondok juga ketemu lagi dengan Lugha Arabiyah, dengan bahasa Arab selama 9 tahun di pesantren, kemudian kuliah jurusannya syariah juga ketemu dengan Lugha Arabiyah karena referensi Lugha Arabiyah, jadi sepanjang masa belajar. Dan sekarang juga ngajarnya juga berkaitan dengan Lugha Arabiyah, dengan kitab-kitab itu, sehingga tidak bisa lepas bahasa Arab itu. Bapak udah baca kitab kuning? Bahasa kitab kuning itu yang tetap harus dimurojaah, apalagi kalau kemudian ada istilahnya yang mu'arrab, itu juga harus di mu'arrab. Itu apa bahasa Indonesianya pun? Mu'arrab itu bahasa luar yang diarabkan. Kan di kita ini ada bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa lain, bahasa serapan. Nah, bahasa serapan itu juga cukup rumit untuk bisa dipahami kalau kemudian kita tidak terus belajar. Jadi tidak boleh sehari tanpa membaca, harus ada membaca terus untuk bisa memahami, menjadikannya menjadi bahasa ibu, begitu. Bagaimana Pak cara beradaptasi dengan bahasa Arab agar sehari-hari itu kita bisa belajar bahasa Arab juga, bisa ngobrol sama teman-teman pakai bahasa Arab, sama guru-guru juga? Teman-teman diajak teman-teman itu dengan bahasa Arab. Awakmu gaya tok main, tidak apa-apa. Karena saya ingin bisa. Jadi coba sekali-kali bahasanya di bahasa Arab itu, kenapa kita menggunakan bahasa Inggris katakanlah layaknya seperti bahasa yang gaul begitu. Iya, tapi kenapa dengan bahasa Arab kita tidak menganggap gaul? Harusnya lebih gaul. Nah, karena itu nanti bahasa pengantar kita di surga. Dari bahasa itu kita bisa memahami Quran dan hadis, dan dari bahasa itu kita bisa mencapai banyak hal. Nah, itulah pentingnya Mbak Natif di madrasah sanawiyah, itu harus bisa athar Lugha Arabiyahnya juga harus ada. Gitu. Sudah? Sudah, oke. Baik, terima kasih penonton setia podcast Mas Sanewa telah menonton podcast pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar penonton semua tidak ketinggalan dengan podcast Mas Sanewa selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.